Sahabat Riskonomics, hari-hari ini ada berita yang terkait asuransi yang cukup viral dan menimbulkan polemik di kalangan masyarakat, yaitu terkait wacana asuransi wajib kendaraan bermotor. Bermula dari pernyataan Bapak Ogi Prastomiono, Komisioner OJK untuk Asuransi dan Dana Pensiun, yang menyampaikan bahwa mulai Januari 2025, semua pemilik kendaraan bermotor harus memiliki polis asuransi wajib tanggung jawab hukum pihak ketiga. Hal ini menimbulkan berbagai macam respon, reaksi yang negatif mengatakan bahwa ini hanya menambah beban berat kepada publik yang sudah kehidupan ekonominya sudah cukup sulit pada situasi saat ini. Nah, agar sahabat Riskonomics tidak gagal paham melihat situasi ini, pada video kali ini dan mungkin beberapa video berikutnya kita akan coba dudukkan wacana asuransi wajib kendaraan bermotor ini. Sahabat Riskonomics, kalau kita mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya, di jalan umum, dan apabila terjadi suatu kecelakaan, maka ada dua kategori risiko yang mungkin terjadi. Yang pertama adalah tentu kita sebagai pengemudi atau penumpang kendaraan itu bisa mengalami cedera tubuh, bahkan kematian. Kemudian, kendaraan yang kita tumpangi ini juga bisa mengalami kerusakan, besar atau kecil, parah atau tidak. Risiko ini kita sebut sebagai risiko pihak pertama. Risiko kategori kedua adalah bahwa orang-orang di luar kendaraan yang kita tumpangi juga mungkin terdampak, yang mereka bisa saja juga mengalami cedera tubuh, bahkan meninggal, atau properti mereka mengalami kerusakan. Apakah kendaraan mereka mengalami kerusakan, atau rumah mereka, atau warung mereka, tempat usaha mereka mengalami kerusakan akibat ditabrak oleh kendaraan kita. Nah, kategori kedua ini adalah apa yang disebut sebagai risiko pihak ketiga. Atas risiko pihak ketiga ini, apabila dapat dibuktikan bahwa kita pengendara memang merupakan pihak yang bersalah, maka tentu kita bertanggung jawab untuk mengganti kerugian properti yang rusak itu, atau membayar biaya pengobatan atas cedera tubuh yang dialami oleh korban pihak ketiga tersebut. Nah, di negara-negara luar, memang asuransi wajib kendaraan bermotor ini diutamakan untuk memberikan proteksi atas tanggung jawab terhadap pihak ketiga ini. Terutama lagi adalah untuk tanggung jawab atas cedera tubuh, atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai motor third party liability bodily injury. Itu komponen risiko yang diwajibkan diasuransikan oleh semua pemilik kendaraan. Sementara itu, adapun risiko kerusakan atas kendaraan pemilik pengemudi, atau bahkan juga risiko cedera tubuh atau meninggalnya si pengemudi ini tidaklah diwajibkan untuk diasuransikan. Nah, di Indonesia saat ini, di mana belum ada skema asuransi wajib atas third party liability bodily injury ini, yang terjadi adalah kita membeli polis asuransi atas mobil kita, motor kita, karena memang kita sayang pada kendaraan itu, gitu ya, karena kita beli dengan harga yang mahal. Sama dengan motivasinya sama dengan ketika kita membeli polis untuk rumah kita, gitu ya. Sementara di negara-negara yang mewajibkan asuransi kendaraan bermotor untuk TPL bodily injury ini, motivasi utamanya adalah untuk memberi perlindungan kepada pemakai jalan raya lainnya, terutama pemakai jalan raya yang posisinya lebih lemah daripada pengemudi. Misalnya para pejalan kaki, pengendara sepeda motor, atas pengemudi mobil misalnya, untuk memastikan mereka memiliki proteksi apabila terjadi sesuatu kecelakaan yang menimbulkan kerugian atas mereka, terutama terjadi bodily injury atau mereka meninggal, sehingga ahli waris mereka tetap mendapatkan kompensasi atas kehilangan anggota keluarga mereka. Dari perspektif itu, ide asuransi wajib kendaraan bermotor ini, terutama untuk tanggung jawab pihak ketiga, baik bodily injury maupun atas property damage milik pihak ketiga, apabila itu diwajibkan oleh pemerintah Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang P2SK, Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan tahun 2023, nomor 4 tahun 2023, maka saya rasa teman-teman sahabat Riskonomics akan setuju bahwa itu sebenarnya adalah wacana yang baik adanya dan perlu kita dukung bersama-sama.